Sobat Daging.id. Di video sebelumnya kita sudah bahas di mana tempat belanja barang di Cina. Mulai dari 1688, Taobao sampai Tmall. Sekarang pertanyaan paling krusial adalah barang apa yang harus saya beli? Banyak importir pemula masih mengandalkan feeling atau spekulasi. Padahal itu adalah jalan tercepat menuju kerugian. Di bisnis import, kita harus pakai data, bukan tebak-tebakan, supaya bisa menemukan winning product. Di video kali ini, saya akan tunjukkan satu metode simple untuk mencari produk yang marginnya cukup besar dan relatif aman untuk pemula. Siapkan laptop atau handphone kamu biar kita bisa langsung praktik bareng. Langkah pertama adalah validasi di pasar lokal. Pertama-tama, kita cek pasar untuk membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar laku di Indonesia. Kita coba cek langsung di Shopee. Caranya masuk ke kategori produk yang kamu minati, urutkan berdasarkan terlaris atau bestseller, cari produk dengan kriteria volume penjualan tinggi, minimal ratusan per bulan, harga jual masih relatif tinggi, misalnya barang sejenis dijual di atas 75.000. Kenapa harus harga yang masih tinggi? Karena itu tanda kompetisi harga belum terlalu ketat, dan kita masih punya ruang untuk bermanuver. Screenshot produk ini karena ini akan jadi target kita. Langkah kedua adalah mencari barang di Cina. Setelah dapat target produk dari Shopee, sekarang kita berburu barang yang sama di marketplace Cina. Kita akan gunakan teknik andalan importir pemula, yaitu image search di 1688. Caranya, upload screenshot produk Shopee ke fitur image search. Biarkan sistem mencari supplier dengan produk serupa. Apa yang harus diperhatikan di halaman pencarian ini? Pertama, perhatikan harga. Lihat harga dalam yuan atau RMB. Jika harga jual di Indonesia 80.000, pastikan harga di 168 tidak lebih dari 15 yuan atau sekitar 35.000. Kalau lebih dari itu, tinggalin aja. Kedua, perhatikan volume penjualan supplier. Supplier dengan volume penjualan tinggi, misalnya di atas 10.000 unit, biasanya itu adalah pabrik besar. Ini bagus karena mereka biasanya kasih harga lebih murah dan stoknya aman. Ketiga, perhatikan MOQ atau Minimum Order Quantity. Apakah kita diizinkan beli 1, 2, atau 10 unit? Pastikan MOQ sesuai modal kamu. Kalau masih tes pasar, pilih yang bisa beli 1-10 piece dulu. Setelah mendapatkan harga supplier yang valid, jangan seneng dulu. Kita lakukan kalkulasi cuan cepat. Sekarang saatnya kita hitung potensi cuannya dengan template yang sudah saya buat. Ambil harga termurah dari 1688, misalnya 17,88 yuan atau sekitar 44.700. Karena berat barang berdasarkan informasi di halaman produk adalah 15 gram, dan saat video ini dibuat, biaya kirim ditambah pajak borongan all-in adalah sebesar 205.000 per kilogram, maka estimasi ongkir Cina ke Indonesia adalah sekitar Rp1.047 per unit. Jadi, HPP atau modal bersih kamu adalah 44.700 ditambah Rp1.047 sama dengan 45.747. Jika harga jual di Indonesia 129.000, maka potensi margin kotor yang bisa diperoleh adalah 129.000 dikurang Rp45.747, hasilnya Rp83.253 per unit. Dan perhitungan margin bersihnya yaitu margin kotor dikurang fee marketplace sesuai masing-masing seller. Disclaimer ya, perhitungan ini belum termasuk ongkir lokal Cina karena tergantung kuantitas order dan jarak seller ke gudang. Kadang ada juga yang gratis.
Jika margin di bawah 70%, sebaiknya pertimbangkan ulang dan cari produk lain. Contoh perhitungan ini menggunakan pengiriman via jalur udara. Kalau mau hitung versi paling efisien, langsung konsultasi dengan tim Daking, dan kalau kamu mau pakai template hitung cuan yang sama, bisa download gratis di aplikasi daking.id. Dengan metode sederhana ini, kamu sudah menghindari spekulasi dan meminimalisir banyak resiko kerugian. Selalu pastikan barang yang kamu beli terbukti laris manis dan marginnya masih cukup tinggi. Ingat, import bukan soal nekat, tapi soal perhitungan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Daking Academy.